Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi di channel pembelajaran matematika. Oke, kali ini kita masih membahas soal-soal yang berkaitan dengan teorema Pitagoras ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari pembahasan soal sebelumnya ya. Jadi kita lanjutkan di nomor 11. Oke, di sini diketahui segitiga ABC adalah siku-siku di B atau sudut B-nya 90 derajat. Nah, rumus Pitagoras yang benar untuk segitiga ABC tersebut adalah, oke, kita gambarkan dulu. Ini adalah segitiga siku-sikunya ya, di mana siku-sikunya di B, maka sudut yang lainnya adalah A dan C. Oke, berarti sisi di depan sudut B kita nyatakan sebagai ini, sisi B, dan sisi di depan sudut A kita nyatakan seperti ini, A, dan sisi di depan sudut C ya dengan sisi C seperti ya, bahwa kuadrat sisi hipotenusa ini sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain ya. Sisi yang lain itu adalah sisi siku-siku. Oke, berarti kalau ditanya sisi yang lain tinggal kita kurangkan seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari keempat pernyataan ini yang benar adalah yang keempat ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 12. Sebuah tangga disandarkan pada sebuah tembok ya, seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, di sini tinggi temboknya yang ini 4,8 dan jarak ujung bawah tangga ini ke tembok adalah 3,6. Ditanya panjang tangga. Oke, kalau kita lihat ini tinggi tembok, kemudian jarak ujung bawah tangga dan panjang tangga ini membentuk segitiga siku-siku ya, siku-siku di sini. Jadi berarti panjang tangganya ini merupakan hipotenusa. Nah, ini berarti bisa kita nyatakan ini rumus Pitagorasnya ya. P kuadrat ini sama dengan tinggi kuadrat ditambah tinggi tembok ya. Tinggi tembok kuadrat ditambah jarak ujung bawah tangga kuadrat ya. Jadi 4,8 kuadrat ditambah 3,6 kuadrat. Jadi ini hasilnya 23,04 ditambah 12,96. Dijumlahkan adalah 36. Oke, jadi kalau ditanya panjangnya saja akar 36 ya. Jadi akar 36 adalah 6. Oke, jadi kita bisa ketahui bahwa panjang tangga ini tidak lain adalah 6 meter. Oke, kita lanjut lagi nomor 13. Kalian bisa perhatikan ya, ini adalah gambar segitiga PQR, siku-siku di Q. Nah, ini adalah sudutnya 45 ya, sudut R. Nah, kalau sudut R yang 45, pasti ini sudut P-nya juga 45. Nah, ini kalau kita lihat, ini adalah merupakan segitiga siku-siku sama kaki ya. Nah, ini kita bisa nyatakan secara umum ya, kalau ini sudutnya adalah 45, ini pasti 45. Nah, ini kalau kita nyatakan ini sisinya A, ini A, maka panjang sisi hipotenusanya adalah A akar 2. Nah, jadi ini A akar 2, kemudian di depan sudut 45-nya adalah A. Ya, jadi kalian harus ingat ini, kalau ini adalah segitiga siku-siku sama kaki, di depan sudut 45-nya A, di depan sudut siku-sikunya adalah A akar 2. Oke, berarti di sini di depan sudut siku-sikunya ini adalah akar 32, di depan sudut 45-nya kita nyatakan sebagai A. Oke, berarti yang diketahui ini akar 32 ini adalah merupakan A akar 2 ya, karena di depan sudut siku-siku. Oke, jadi A akar 2 sama dengan akar 32. Nah, kita bisa bagi ke sini, jadi akar 32 dibagi akar 2, sama-sama bilangan akar. Ya, jadi kita bisa bagi jadi menjadi hasilnya akar 16. Nah, akar 16 adalah 4. Nah, jadi ini A-nya. Ya, jadi panjang PQ-nya tidak lain adalah 4. Ya, jadi kalau PQ-nya 4, QR-nya juga 4 ya, karena ini segitiga sama kaki ya. Oke, jadi panjang sisi PQ yang benar jawabannya adalah 4 cm.
Oke, kita lanjut lagi nomor 14 ya. Kalian bisa perhatikan ini adalah gambar segitiga PQR, siku-siku diki. Oke, yang mana sisi hipotenusanya, Nana? Iya, betul, PR ya. Karena di depan sudut siku-siku. Nah, berarti kalau ditanya PQ, ini adalah sisi siku-siku ya. Nih. Ya, PR kuadrat dikurang QR kuadrat. Kita masukkan PR-nya 17, QR-nya 8. Ya, 17 kuadrat 289, 8 kuadrat 64. Jadi dikurangkan hasilnya 225. Oke, berarti panjang PQ-nya aja adalah akar 225, yaitu 15 cm. Gitu ya. Jadi kalau ditanya sisi siku-sikunya, berarti ini nanti tinggal kita kurangkan. Next, nomor 15. Oke, kalian bisa perhatikan ini gambar segitiga ABC, siku-siku di B. Diketahui panjang sisi BC-nya 8 cm dan di sini sudut C-nya sudah diketahui 60 derajat ya. Ditanya luas segitiga ABC. Nah, untuk mencari luas segitiga ABC berarti kita cari panjang alas dan tingginya ya. Nah, ini tingginya yang belum diketahui. Oke, jadi caranya ya, kita ingat ini adalah segitiga siku-siku dengan sudut-sudutnya istimewa ya, yaitu ini 60, pasti ini 30 ya. Karena kita tahu besar sudut segitiga itu 180 ya. Jadi kalau ini udah 90, ini 60, udah 150, berarti kurangnya 30. Nah, jadi ini ya. Jadi kalau di depan sudut A itu sebagai di depan sudut 30 derajat itu adalah sebagai A. Di depan sudut 60 derajat adalah A akar 3 dan di depan sudut 90 adalah 2A. Nah, ini harus kalian ingat ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di gambar ini, segitiga ABC ini. Oke, berarti di depan sudut 30 derajat inilah adalah sisi BC ya. Jadi ini adalah yang A-nya. Kemudian di depan sudut 60 derajat panjang AB ini sebagai A akar 3. Oke, jadi kita bisa nyatakan panjang BC-nya adalah A, A-nya adalah 8. Maka panjang AB-nya kita bisa nyatakan menjadi 8 akar 3 karena A-nya kita ganti dengan 8 ya. Oke, berarti luas segitiga ABC-nya bisa kita cari ya, tinggal alasnya adalah tadi 8, tingginya ini tadi 8 akar 3 dibagi 2 ya. Nah, ini 8 bagi 2 4. Maaf. Nah, 4 kali 8 ya. Jadi 4 kali 8 32 akar 3 ya. Jadi dinyatakan dalam bentuk akar seperti ini. Oke, jadi yang benar jawabannya adalah yang keempat ini ya. Lanjut nomor 16. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini ada segitiga ABC. Salah satunya adalah 30 derajat. Kemudian panjang AC-nya 30 cm. Oke, kita ingat kembali ya. Di depan sudut 30 adalah A ya, Nana. Di depan sudut 60 A akar 3 dan di depan sudut 90 2A. Nah, kita lihat sekarang di sini. Di depan sudut 90 30 cm. Nah, berarti ini adalah sebagai 2A-nya. Ya, kemudian di depan sudut 30 derajat karena ini ditanya BC. Nah, ini adalah ditanya A-nya. Ya. Oke, berarti di sini kita bisa nyatakan ya, karena ini di depan sudut 90 30 cm ini sebagai 2A. Jadi 2A sama dengan 30. Nah, berarti A-nya adalah 15 ya, tinggal 30 bagi 2. Oke, jadi kalau A-nya 15 ya berarti BC-nya ini tidak lain adalah A-nya. BC-nya adalah 15 cm. Oke, jawabannya yang pertama. Oke, kita lanjut nomor 17. Berikut yang merupakan sisi-sisi suatu segitiga tumpul adalah. Oke, untuk membahas soal ini kita ingat kembali ya. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari sudut ya. Jadi ada segitiga lancip, segitiga siku-siku dan segitiga tumpul. Untuk segitiga lancip ya, kuadrat sisi terpanjangnya harus lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi yang lain.
Untuk segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjangnya harus sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Dan untuk segitiga tumpul, kuadrat sisi terpanjangnya harus lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Oke, kita cek satu persatu ya. Jadi yang pertama, sisi terpanjangnya ini adalah 15, sisi yang lainnya 9 dan 12. Oke, kita cek di sini ya. Apakah kuadrat sisi terpanjang ini sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain? Oke, ini 15 kuadrat 225, 9 kuadrat 81, dan 12 kuadrat 144. Nah, ini dijumlahkan ya, kuadrat sisi yang lainnya ini dijumlahkan, ternyata sama dengan kuadrat sisi yang terpanjang ya. Nah, karena sama berarti 9, 15, dan 12 ini merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku. Oke, kita cek yang kedua ya. Sisi terpanjangnya adalah 15, sisi yang lainnya 8 dan 12. Oke, kita cek apakah 15 kuadrat ini ya lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan kuadrat sisi 8 dan 12. Oke, di sini 15 kuadrat 225, 8 kuadrat 64, 12 kuadrat 144. Nah, ini dijumlahkan ya, kuadrat sisi yang lain 208. Nah, ternyata kuadrat sisi terpanjang lebih besar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, karena lebih besar, maka 8, 12, dan 15 merupakan sisi-sisi dari segitiga tumpul. Oke, jadi demikian anak ya, untuk mencari jenis-jenis suatu segitiga ditinjau dari sudutnya, kalian bisa melakukan hal seperti ini ya. Yaitu menentukan kuadrat sisi terpanjangnya apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Oke, untuk soal ini berarti yang merupakan sisi-sisi dari suatu segitiga tumpul adalah yang ini ya, 8, 12, dan 15. Oke, kita lanjut lagi nomor 18. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ya. Diketahui segitiga DEF, siku-siku di E ya. Kemudian ini ada sudutnya 60. Nah, untuk menjawab soal ini kita ingat dulu ya konsep segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewa ya. Dimana sisi di depan sudut 30 itu adalah A, sisi di depan sudut 60 adalah A akar 3, dan sisi di depan sudut 90 adalah 2A. Nah, dari soal ini kita lihat ya. 72 ini, akar 72 ini merupakan sisi di depan sudut siku-siku. Kemudian karena ini 60 berarti ini pasti 30 ya. Nah, berarti DE-nya ini merupakan A-nya ya, karena di depan sudut 30 derajat. Oke, kita mulai dari akar 72. Karena akar 72 ini di depan sudut 90, maka akar 72 ini merupakan 2A. Ya, nah kemudian akar 72 ini kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini bentuknya ya. Akar 72 itu didapat dari akar 36 dikali akar 2. Ya, jadi kita cari faktor pengali dari akar 72 di mana bilangannya merupakan akar murni ya. Nah, ini akar murninya adalah akar 36 yaitu 6. Ya, jadi 2A sama dengan 6 akar 2. Oke, 2-nya kita bagi ke sini, jadi 6 akar 2 dibagi 2, 6 dibagi 2 berarti 3 ya. Jadi A-nya 3 akar 2. Ya, nah karena DE-nya adalah sebagai A, ya, maka DE-nya adalah 3 akar 2 cm. Oke, jawabannya adalah yang kedua. Lanjut nomor 19. Perhatikan gambar ya. Di sini ada gambar segitiga dengan sisi-sisinya adalah PQR. Nah, rumus Pitagoras yang benar untuk gambar berikut adalah, oke, jadi kita lihat di sini R-nya ini adalah sudut sisi di depan sudut siku-siku ya. Nah, karena R sisi di depan sudut siku-siku, maka R ini adalah sisi hipotenus atau sisi terpanjang. Jadi rumus Pitagorasnya apa, Nana? R kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya kan? Atau kalau ditanya P-nya, berarti P kuadrat sama dengan apa? R kuadrat dikurang Q kuadrat. Atau kalau ditanya Q-nya, berarti Q kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang P kuadrat. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang kedua.
Oke, kita lanjut lagi nomor 20. Oke, kalian bisa perhatikan gambar berikut. Ini ada segitiga KLM ya, dihimpit ya salah satu sisinya dengan segitiga KMN. Ya. Nah, ini sudutnya 45, sudut L dan sudut N-nya 30 derajat. Oke, kita ingat kembali untuk sudut siku-siku yang sudut istimewanya 30 dan 60 seperti ini ya. Di depan sudut 30 adalah A, di depan sudut 60 A akar 3, di depan sudut 92 A. Kemudian untuk segitiga siku-siku sama kaki ya, di depan sudut 45 A, di depan sudut siku-siku A akar 2. Oke, sekarang kita akan mencari panjang LM ya. Berarti kita perhatikan segitiga KLM. Oke, jadi akar 50 adalah di depan sudut 90. Nah, oke, berarti ini A akar 2 ya. Ditanya panjang LM. Panjang LM-nya ini adalah di depan sudut 45. Berarti A-nya ya. Oke, karena akar 50 ini di depan sudut 90, jadi dia sebagai A akar 2. Jadi A akar 2 sama dengan akar 50. Oke, akar 50 dibagi akar 2 berarti akar 25. Akar 25 adalah 5. Nah, jawabannya tidak lain adalah A-nya ya, berarti A-nya 5. Jadi LM-nya adalah 5 cm. Oke, sekarang kita akan mencari panjang MN. Kalian bisa perhatikan segitiga KMN. Oke, jadi KN atau 2 akar 81 ini sebagai apa nih? 2A ya, karena di depan sudut 90. Kemudian karena di sini sudutnya 30, maka ini pasti 60. Oke, jadi MN ini yang kita akan cari di depan sudut 60 ya. Dia sebagai apa nih? Sebagai A akar 3. Oke, jadi kita mulai dari yang diketahui dulu nih. 2 akar 81 di depan sudut 90 berarti sebagai 2A ya. Oke, jadi 2A sama dengan 2 akar 81. Akar 81 adalah 9. Jadi 2A sama dengan 2 kali 9, A-nya ada 9. Oke, karena A-nya 9, berarti MN-nya bisa kita cari. Yaitu apa? A akar 3. Nah, karena A-nya 9, ya berarti MN-nya 9 akar 3. Oke, berarti panjang LN-nya tidak lain dari panjang LM ditambah MN. LM-nya tadi 5, MN-nya 9 akar 3 ya. Jadi panjang LN-nya 5 tambah 9 akar 3 atau 9 akar 3 ditambah 5 boleh ya. Sama dengan ini. Oke, jadi jawabannya yang tepat adalah yang ketiga. Oke, demikian anak-anak penjelasan Ibu ya. 20 soal tentang teorema Pitagoras. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini kalian bisa pahami dan terima kasih. Sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.